Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Julia Nancy. Saya dari kelas 2 BTTE dengan NIM 221333153. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal pada modul 4 yang terdiri dari 3 soal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama di modul 4 ini mengenai pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem diskrit. Kita baca terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, pembangkitan sederet sinyal beramplitude 1 unit, jalankan program Oktav. Oke, karena sudah di copy pada Oktav, kita tinggal merunning saja. Untuk program pertama hasilnya didapatkan seperti ini. Agar mempermudah, kita screenshot dan kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan, kecilkan saja. Dan ini untuk hasilnya kita lihat di sebelah sini. Setelah menjalankan program yang diperintahkan, akan didapatkan hasil sinyal seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan fungsi-fungsi clear all, stem, axis, title, x label, dan y label. Karena saya sudah membuat, mari kita baca hasilnya di sini. Kita munculkan lagi gambarnya. Yang pertama, clear all. Fungsi clear all digunakan untuk membersihkan semua variabel yang ada di Oktav. Hal ini juga berguna untuk memulai program baru dengan memori dan tampilan yang bersih. Kemudian yang kedua, stem. Fungsi dari stem ini digunakan untuk memplot sinyal diskrit, di mana sinyal ini diwakili oleh garis vertikal yang diposisikan pada tabel. Tinggi garis juga menunjukkan nilai amplitudo pada sampel. Kemudian yang ketiga ada axis. Fungsi dari axis ini sendiri digunakan untuk mengatur batas axis pada plot. Kemudian terdapat beberapa parameter yang diberikan seperti xmin, xmax, ymin, dan ymax, di mana xmin adalah batas minimum axis x, xmax adalah batas maksimum axis x, ymin adalah batas minimum axis y, dan ymax adalah batas maksimum axis y. Pada program di atas juga axis diatur sebagai berikut, di mana xmin-nya adalah minus 10, xmax-nya adalah 20, ymin-nya adalah 0, dan ymax-nya adalah ini hampir sekitar 1,2. Kemudian yang keempat ada title, di mana fungsi title digunakan untuk menambahkan judul pada plot. Judul yang diberikan adalah sederetan sinyal sampel beramplitude 1. Ini digunakan untuk judul. Kemudian ada X label, di mana fungsi X label digunakan untuk menambahkan label pada axis X. Label yang diberikan adalah waktu N. Jadi X label adalah bentuk yang miring ke samping. Selanjutnya yang terakhir keenam ada Y label, di mana fungsi Y label digunakan untuk menambahkan label pada axis Y. Label yang diberikan adalah amplitudo. Pada garis vertikal lurus ke atas ini, kita berikan penjelasan amplitudo. Sekian untuk nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2 ini. Kita akan mencoba dulu program ini di aplikasi
aplikasi Octave. Nah, sudah saya tulis pada aplikasi Octave dan kita running hasilnya. Untuk hasil program nomor 2A seperti ini. Agar lebih mudah, kita screenshot dan kita pindahkan ke Word saja. Kita masuk ke sini, kita simpan di sini. Dan ini adalah hasil dari programnya. Untuk nomor A telah selesai, kita lanjut menjelaskan nomor B. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita jawab. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kita setelah kita menampilkan programnya, kita dapat simpulkan bahwa plot menunjukkan sinyal eksponensial dengan 36 deretan dan amplitude sinyal meningkat secara eksponensial dengan waktu. Jadi ini meningkat seiring berjalannya waktu. Kita lanjut untuk bagian C. Parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan atau peluruhan sinyalnya, dan parameter mana yang menentukan amplitude sinyalnya? Baik, kita jawab. Parameter yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan sinyal adalah nilai A. Karena lebih besar dari 1, sehingga akan menghasilkan sinyal yang meningkat secara eksponensial. Sedangkan jika nilai A kurang dari 1, akan menghasilkan sinyal yang menurun secara eksponensial. Sehingga semakin besar nilai A atau semakin kecil nilai absolutnya jika negatif A, maka semakin cepat juga sinyal meningkat atau menurun. Kemudian, parameter yang menentukan amplitude sinyal adalah nilai K, karena yang lebih besar akan menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang lebih tinggi. Untuk ini nilai A, dan ini nilai K. Kita lanjut ke bagian yang D. Apa perbedaan antara operator ini dan operator ini? Ini titik. Perbedaannya, yang pertama, operator seperti ini. Operator pangkat untuk operasi array. Nah, operator ini juga dapat digunakan untuk operasi pangkat pada array. Namun, operator ini hanya menghitung pangkat seluruh array, bukan elemen demi elemen. Selanjutnya, pangkat titik kutip. Operator yang digunakan untuk operasi pangkat elemen demi elemen pada dua matriks. Operator ini menghitung pangkat setiap elemen di matriks pertama dengan elemen yang sesuai di matriks kedua. Selanjutnya yang E. Ketika parameter A diubah menjadi 0,9 dan K diubah menjadi 20, sinyal luaran akan mengalami perubahan. Kita coba cek. Saya sudah membuatnya ini. Operator A kita ganti dengan 0,9 dan operator K kita ganti dengan 20. Kita coba running. Dan akan menghasilkan sinyal seperti ini. Ini adalah kebalikan dari sinyal yang sebelumnya. Kita lanjut untuk ke pembahasan. Sembari kita lihat hasil sinyalnya. Nah, amplitude sinyal meningkat secara signifikan dari awal sampai akhir. Nilai K yang lebih besar dari 20 akan menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang lebih tinggi dibanding nilai K sebelumnya 0,2.
Kemudian yang kedua ada sinyal merurus secara eksponensial. Nilai A yang kurang dari 1 atau 0,9 menyebabkan sinyal menurun secara eksponensial. Semakin kecil nilai A atau semakin besar nilai absolutnya jika A negatif. Semakin cepat juga sinyal akan menurun. Dan yang ketiga, ada bentuk sinyal menjadi lebih melengkung dibandingkan sebelumnya. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kombinasi peningkatan amplitudo dan penurunan eksponensial. Kemudian yang terakhir, ada berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya. Yang pertama, panjang deretan sinyal pada program oktav yang diberikan adalah sebanyak 36. Baris program ini mendefinisikan variabel n sebagai array yang berisi nilai dari 0 hingga 35. Dari 0 hingga 35. Oleh karena itu terdapat 36 deret dalam array n yang berarti deretan sinyal memiliki panjang 36. Kemudian ada cara mengubah panjang deretan sinyal. Yang pertama, mengubah batas array n. Cara termudah untuk mengubah panjang deretan sinyal adalah dengan mengubah batas array n. Kemudian, caranya yang pertama, untuk memperpanjang deretan sinyal, kita mengubah nilai-nilai batas array n. Dan juga untuk mempersingkat deretan sinyal, kita bisa mengubah nilai batas array n juga. Yang kedua, kita bisa dengan cara memotong sinyal. Kita dapat menggunakan fungsi cut untuk memotong bagian tertentu dari sinyal, di mana fungsi cut ini menerima 3 argumen. Yang pertama sinyal yang ingin dipotong, kedua indeks awal potong, dan terakhir indeks akhir potong. Dan yang terakhir ada menggabungkan sinyal. Kita dapat menggabungkan dua sinyal atau lebih dengan menggunakan fungsi cut, di mana fungsi cut ini mempunyai dua argumen atau menerima dua argumen. Yang pertama sinyal yang ingin digabungkan, yang kedua juga sinyal yang ingin digabungkan juga sama. Jadi ini mempunyai fungsi dua. Sekian untuk pembahasan nomor 2, kita lanjut ke pembahasan terakhir nomor 3. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Kita akan mencoba beberapa program dalam soal nomor 3. Sebelumnya sudah saya copy. Untuk soal pertama itu kita menentukan hasil grafik dari soal ini. Setelah kita ketik di sini, kita akan coba running. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,5 dan tampilkan. Kemudian ubah lagi programnya untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0,01 dan bandingkan kedua sinyal di atas, lampirkan program dan hasilnya serta beri komentar. Ini saya sudah tulis komentarnya dan akan kita coba dulu programnya. Programnya sudah saya copy dan untuk yang pertama akan coba kita running dan hasilnya seperti ini. Dan program yang kedua apakah bisa kita running? Dan hasilnya seperti ini. Kita akan coba copy dulu program yang ini. Oh, mungkin sudah. Berarti kita running. Kita lihat di sini. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke Word untuk bisa membandingkan hasilnya. Ini gambar yang pertama dan kita akan running juga gambar yang kedua. Dan ini program yang kedua.
Untuk hasil kedua programnya seperti ini. Kemudian kita beri komentar, pada frekuensi 0,5 Hz terdapat 20 osilasi dalam 40 detik. Kemudian pada frekuensi 0,01 Hz terdapat 0,4 osilasi dalam 40 detik. Kemudian frekuensi yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak osilasi dalam periode waktu yang sama. Dan amplitude kedua sinyal sama, yaitu sama-sama 1,5. Dan yang terakhir, bentuk gelombang kedua sinyal sama, yaitu sinusoidal. Frekuensi sinyal menentukan jumlah osilasi dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi, semakin banyak osilasi yang terjadi. Amplitude sinyal menentukan tinggi maksimum dan minimum gelombang. Bentuk gelombang sinusoidal ditentukan oleh persamaan kosinus. Kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu ubah program di atas menghasilkan sinusoidal dengan panjang deretan 50, frekuensi sekitar 0,08. Kita akan mencoba. Sudah saya ketik dan kita akan coba running. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Program yang dihasilkan mempunyai periode sinyal yang dihitung menggunakan rumus T sama dengan 1 dibagi frekuensi, di mana T adalah periode dalam detik, F adalah frekuensi dalam Hertz. Dengan frekuensi 0,08 Hz, periode sinyal adalah periode sama dengan 1 dibagi 0,08, yaitu sekitar 12,5 detik. Jadi, program ini menghasilkan sinyal sinusoidal dengan panjang deretan 50, frekuensi 0,08 Hz, amplitude 2,5, dan pergeseran fasa sekitar 90 derajat. Jadi periode sinyal pada program ini adalah sekitar 12,5 detik. Kita lanjut ke soal yang keempat. Gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah load dan jalankan programnya. Oke, sudah saya ketik seperti ini. Sebelumnya di sini adalah kata stem, tapi sesuai perintah kita ganti menjadi plot. Dan kita akan coba run. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita balik lagi. Kita akan menjelaskan mengenai perbedaan perintah stem dan plot. Perintah stem yang pertama digunakan untuk data diskrit seperti data deret waktu. Kemudian yang kedua, menampilkan data sebagai batang dengan garis yang menghubungkan antar titik data. Yang ketiga, cocok untuk data yang memiliki interval waktu yang teratur. Yang keempat, memberikan visualisasi yang lebih jelas untuk data yang memiliki nilai yang tidak kontinu. Kemudian, perintah plot yang pertama digunakan untuk data kontinu seperti data fungsi matematika. Kedua, menampilkan data sebagai garis yang menghubungkan antar titik data. Ketiga, cocok untuk data yang memiliki interval waktu yang tidak teratur. Dan yang terakhir, memberikan visualisasi yang lebih halus untuk data yang memiliki nilai yang kontinu. Kita masuk ke soal yang terakhir nomor 5, ganti perintah stem menggunakan perintah stairs. Kita akan coba lagi. Kita ganti plot menjadi stairs seperti ini. Dan kita akan coba running, akan menghasilkan bentuk deretan sinusoidal seperti ini. Kemudian kita jelaskan perbedaan antara stairs dan stem. Yang pertama, perintah stairs menampilkan data sebagai garis yang menghubungkan antar titik data dengan bentuk tangga. Yang kedua, cocok untuk data yang memiliki interval waktu yang teratur dan menunjukkan perubahan data secara bertahap.
Yang ketiga, memberikan visualisasi yang lebih jelas untuk data yang memiliki nilai yang tidak kontinu dan menunjukkan tren data. Sedangkan untuk perintah STEM, yang pertama menampilkan data sebagai batang dengan garis yang menghubungkan antar titik data. Kemudian yang kedua, cocok untuk data yang memiliki interval waktu yang teratur. Dan yang terakhir, memberikan visualisasi yang lebih jelas untuk data yang memiliki nilai yang tidak kontinu. Kita kembali ke soal. Sudah beres. Mungkin sekian untuk pembahasan nomor 3. Kita sudah sampai di akhir soal, kita sudah menjelaskan nomor 1, 2, dan 3. Sekian hasil video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.